Pas begitu masuk ke sini, kan nemu lubang-lubang ini. Pas begitu dilihat ada bangunan-bangunan bata-bata merah kayak bangunan Belanda zaman dulu gitu, Bu. Wali Kota Bogor saat meninjau lokasi temuan di Jalan Nyai Raja Permas dekat stasiun Bogor pun menduga terowongan kuno ini adalah bekas peninggalan pemerintah kolonial Belanda di tahun 1800-an. Jadi saya mendapatkan laporan dari Dinas Perumkim yang sedang melakukan kegiatan pemeliharaan bersih-bersih bahwa ketika digali itu ada ditemukan ruang di bawah tanah gitu. Jadi kemudian saya perintahkan untuk terus menggali dan pada saat yang sama saat itu saya minta juga untuk menelusuri dokumen-dokumen yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan ya, supaya bisa lihat ya apakah itu memang jalur air, saluran air atau ada keperluan-keperluan lain gitu. Ya, saya membentuk tim yang terdiri dari tim dinas, para pengamat para sejarawan dan juga ahli-ahli dari kampus gitu, dan disimpulkan memang diduga kuat itu adalah saluran yang dibangun di zaman Belanda. Ya, muncul dugaan bahwa ada fungsi-fungsi lain, bukan saja saluran air ya, tetapi bisa dipastikan bangunan itu dibangun zaman Belanda. Ya mungkin bersamaan waktunya dengan pembangunan stasiun kereta di tahun 1881. Temuan ini sempat membuat heboh warga Kota Bogor dan penggiat sejarah, apalagi saat petugas banyak menemukan ruangan kotak di ujung terowongan. Banyak yang menduga itu adalah sebuah bunker tempat persembunyian. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ruangan tersebut hanyalah tempat penampungan air. Yang menjadi pertanyaan, benarkah konstruksi dan bahan bangunan yang digunakan memiliki umur lebih tua jika dibanding dengan stasiun Bogor? Sebelum dibangunnya bangunan utama stasiun Bogor ya, berdasarkan peta 1880, mereka sudah terlebih dahulu membangun sarana saluran air. Lorong tua yang memiliki panjang 8,5 meter, lebar 2 meter dengan tinggi 1,5 meter ini diduga memiliki cabang yang salah satunya tembus hingga Istana Presiden Bogor. Benarkah demikian? Memang ada dugaan bahwa dulu istana itu terhubung di jalur bawah tanah begitu. Tetapi yang kita temukan ini belum ada indikasi menembus ke istana. Yang kita temukan ini baru sebatas sekeliling stasiun kereta saja. Jadi belum ditemukan jalur-jalur ke arah istana. Penemuan terowongan atau bunker peninggalan zaman penjajahan Belanda memang tersebar di berbagai tempat di kota dan Kabupaten Bogor. Salah satunya Bunker Mandiri, di Jalan Batu Tulis, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan. Pada zaman dahulu, bunker digunakan untuk tempat persembunyian ataupun penyimpanan cadangan makanan. Tak heran banyak yang meyakini bahwa temuan ini sama dengan hal sebelumnya. Kalau yang namanya tempat persembunyian atau itu bunker, biasanya mereka dilengkapi dengan beberapa fasilitas lain. Jadi ini jelas bahwa fungsinya itu untuk saluran air. Di balik penemuan saksi bisu era zaman kolonial, terdapat kisah lainnya yang cukup menegangkan. Kabarnya banyak petugas tumbang saat menelusuri dan menggali lebih dalam terowongan misterius ini. Udah kerasa emang sebelum nemuin itu juga udah kerasa badan agak meriang gitu. Ditambah nemu ini emang kebetulan yang lain juga ikut ngerasain, nggak tahu apa, kan dulu mah nggak ada lubang ini Bu ya. Ini lubang baru, kita masuk dari situ sampai sini jadi nggak ada udara gitu, jadi ngap apa gimana, bau-bau gas sampah gitu dalam. Jembatan penghubung dua desa di Karawang ini rusak parah. Penyebabnya adalah beton penyangga dan coran jalan yang retak-retak. Padahal jembatan dengan panjang 43,5 meter itu belum 1 bulan diresmikan dan telah menghabiskan anggaran senilai 10 miliar rupiah. Kejadian lain, jembatan lengkung salah satu fasilitas di hutan kota Kemayoran yang patah dan ambruk. 1 hari setelah diresmikan, anggaran pembangunan jembatan kuning biru ini mencapai 5 miliar.
Ya, cukup ironi dan terlihat timpang dengan bangunan yang dibuat era kolonial Belanda, di mana umurnya hingga ratusan tahun pun masih dapat dipergunakan hingga sekarang. Entah apa yang membuatnya berbeda dengan kualitas zaman sekarang. Memang Belanda pada zaman datang ke Indonesia membawa banyak sekali arsitek-arsiteknya yang sangat-sangat hebat. Ada beberapa nama, McLean Pond, Schumacher, Albers, dan lain-lain. Itu mendesain dengan cara mereka mendesain di Belanda. Nah, di Belanda dinding itu nggak 15 cm karena mereka dingin gitu. Nah, mereka cenderung lebih membuat bangunan itu dengan material-material yang sangat tebal. Artinya apa? Artinya ya bikin bangunan itu jadi lebih kokoh gitu. Nah, di zaman ini di Indonesia kita mencari sudut efisiensi yang paling pas supaya bangunan itu bisa berdiri tapi juga aman. Berkembang segelintir kisah dan mitos di masyarakat bahwa setiap jembatan dan bangunan yang dibangun pada zaman Belanda konon menggunakan tumbal. Tak hanya itu, ada juga unsur magis dengan meletakkan sesajian seperti ayam cemani, koin emas, hingga kepala kerbau yang dikorbankan sebelum proses bangunan. Benarkah demikian? Itu hanya mitos saja. Memang banyak mitos berkembang di Indonesia ya. Beberapa memang perlu klarifikasi ya, karena itu tetap dipelihara oleh masyarakat kita kan sebagai bagian dari kekayaan folklore ya. Itu sumber sejarah folklore tetap diperlukan, tapi perlu adanya sebuah kajian ilmiah intinya. Kan kita hidup dalam masa yang memang tidak lepas dari budaya tradisional yang turun-temurun ya. Bagi masyarakat Bogor, jembatan satu ini pasti sudah sangat dikenal. Dibangun pada tahun 1850 di masa kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels, jembatan ini diberi nama The Wittenberg alias Jembatan Putih. Si Jembatan Putih merupakan akses penting bagi warga Bogor menuju pusat kota. Kokohnya struktur jembatan di usia lebih dari 172 tahun masih cukup kuat menahan ribuan kendaraan lewat setiap harinya. Lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Satu Duit, sebenarnya menyimpan mitos misteri yang sangat mencekam. Konon pada malam hari, situasi di zaman ini kala itu gelap dan sangat menakutkan. Bagi yang ingin melintas harus melempar koin ke Sungai Ciliwung yang ada di bawah jembatan. Ini dilakukan agar sang penunggu tidak mengganggu. Versi lain terkait mitos melempar satu koin, banyak yang meyakini jika itu dilakukan, maka permohonannya akan cepat terkabul. Halo guys, ini Jembatan Satu Duit yang dekat rumah saya. Orang-orang bilang, konon katanya zaman dulu, kalau lewat jembatan ini harus melempar koin guys. Ini kan jembatan zaman Belanda awet banget. Kenapa bisa nggak roboh-roboh? Karena itu bangunannya kuat dulu, katanya yang bikin orang Belanda. Setahu Umi mah dulu, Umi lagi umur 3 tahun, itu jembatan roboh. Ada yang nyebur mobil sama truk ke kali, tapi yang mobil nggak ketemu orangnya mah. Kalau truk mah ada. Meski mitos itu sudah ada sejak lama, percaya atau tidak, yang pasti setiap bangunan peninggalan masa kolonial Belanda telah menyisakan kisah dan menjadi saksi bisu dari zaman ke zaman. Seperti halnya sebuah rumah peninggalan Belanda di Tangerang Selatan ini. Ada misteri apa di kedua rumah bergaya Eropa itu? Sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Dua bangunan tua peninggalan Belanda yang terletak di kampung PTPN, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia. Konon, dua rumah tersebut didirikan pada tahun 1824. Salah satu tempat tinggal Ki Demang atau staf pemerintah daerah yang mengurus administrasi tebu untuk diolah jadi gula. Setelah Indonesia merdeka, pasukan sekutu datang ke wilayah Serpong dan menempati bangunan itu. Setelah Indonesia merdeka sepenuhnya, lahan ini diambil alih oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN dan sempat dijadikan tempat tinggal pegawai perusahaan. Ki
Kini kosongnya 2 rumah peninggalan Belanda tersebut meninggalkan cerita seram bagi warga sekitar. Warga kerap melihat sosok cantik noni Belanda yang keluar masuk dari area bangunan tua tersebut. Sering tidak, tapi sudah pernah melihat dari fisiknya juga kan gitu, terus atau dari suara-suara. Kisah lain pun diungkap oleh ketua RT setempat. Pernah ada ojek online datang ke rumah tersebut mengantar orderan makanan. Ojol pun bingung saat sampai di titik lokasi. Ternyata hanya rumah kosong tak berpenghuni. Bahkan keanehan itu ada, diantaranya yang terakhir, yang terbaru itu seorang Gojek mau menjemput, kebetulan ada di Saung saya juga. Saya tanya mau kemana bang, mau ngejemput, ya itu orangnya sudah menunggu, ya udah silahkan. Terakhir juga ada yang nganter ini makanan, gitu, ya silahkan aja, cuma saya tidak mengganggu gitu, silahkan aja. Tak bermaksud mengganggu dan menantang sang penunggu, tim Misteri Dunia bersama Furi Harun, seorang indigo interdimensional, akan mengulik kisah dan mengungkap ada apa di balik tembok rumah yang dibangun tahun 1891 tersebut. Halo pemirsa setia Misteri Dunia Trans 7, kali ini saya Furi Harun ditemani oleh Zelda. Kita sedang berkunjung ke rumah tua bangunan Belanda yang konon katanya pernah dibangun dari tahun 1891. Dan tadi dari awal kita datang, saya sudah izin untuk bisa masuk dan bercerita tentang apa yang ingin mereka ceritakan kepada pemirsa semuanya. Tetapi sebelumnya ada noni Belanda yang memang sudah meminta untuk dibawakan mawar putih sebanyak 7 tangkai. Baik pemirsa, mawar putih ini untuk Miss Selin ya, namanya Selinda. Jadi dia bilang namanya dia bukan Catherine, karena sebelumnya ada yang menyebut namanya dia Catherine, lebih ke Selin. Dia memiliki 4 orang anak, 2 anak perempuan, usianya sekitar 9 sama 7 tahun, dan juga ada 2 anak laki-laki yang usianya 6 dan juga 3 tahun. Kita kasih ini untuk Ibu Selin. Ya, dia mintanya di sini. Kadang dia memang suka ke sini. Dia bilang dulu tempat ini merupakan tempat yang indah ya, karena dia juga masih keturunan dari bangsawan gitu. Nah, di sini tuh biasanya dia minum kopi, minum teh gitu sambil bercanda bersama anak-anaknya. Jadi dia juga dulu suka ngambil bunga, tetapi memang bunganya tidak pakai plastik seperti itu. Jadi dia kangen, sudah lama dia tidak ada yang ngirimin dia bunga. Furi pun mencoba lebih dalam menggali dan melihat memori masa lalu di era kejayaan rumah bekas Kidemang. Tak disangka, di depan bangunan itu ternyata dulunya bekas penyiksaan para pekerja perkebunan tebu. Begini gambaran penglihatannya. Pemirsa, sekarang ini saya lagi di depan bangunan yang dulu di sini saya lihat ada sosok pekerja-pekerja yang memang disiksa dan juga diseret. Jadi bagi pekerja yang mungkin sudah terlalu lapar, terus juga haus, jarang diberikan minum dan hanya dibayar seadanya saja ya, tidak cukup, itu mereka dibilangnya pemalas. Sehingga ada beberapa yang sudah tua lalu diseret dan dimasukkan ke sini. Ada yang teriak-teriak, ada yang merintih minta diampuni gitu. Ada juga kadang dikasih air minum tapi diguyur gitu, tidak pakai gelas gitu. Sampai beberapa juga banyak yang meninggal, mungkin sekitar 11 orang yang meninggal. Kalau dilihat tanggalnya sekitar tanggal 3 Maret, tapi tahunnya masih sekitaran 1903.
Jadi kalau dulu ini nggak ada tutup ya, tembok gitu terbuka tanpa pintu, terus orang-orang yang disiksa dimasukkan ke sana. Lalu kalau misalnya sudah bau busuk, sudah meninggal, mereka mayatnya dikeluarkan dan ada sebagian yang dikubur di bawah pohon tadi yang kita naruh kembang. Penelusuran berlanjut ke bagian dalam rumah. Tiap ruang kami telusuri. Mata batin terus bergerak membaca berbagai energi gaib yang mengikuti tiap langkah kami. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, ini merupakan ruangan dapur ya. Tapi kalau ini bangunan baru. Jadi kalau dulu Kak Furi melihatnya ini belum ada. Jadi di sini ada meja bulat ya, meja kayu gitu. Terus juga ada hiasan-hiasan seperti bunga-bunga gitu ya, warna-warni. Dan di sini seringkali masak Nyonya Selin beserta suaminya. Mereka keluarga yang cukup harmonis, romantis. Jadi justru mereka itu merasakan kepahitan setelah Belanda diusir dari Indonesia, lalu mulai diduduki oleh tentara Jepang seperti itu. Ya, jadi kalau yang mendominasi masih Ibu Selin karena dia bilang dari awal ini merupakan tempat tinggal saya beserta keluarga saya. Jadi kamu hanya saya berikan gambaran sedikit setelah kehidupan kami selesai di sini, seperti itu. Tetapi kalau untuk sehari-hari dia selalu muncul. Dan kalau mungkin ada orang yang pernah melihat penampakannya dia, itu karena dia merasa ada orang yang datang ke tempatnya tanpa permisi, terus tiba-tiba berisik, tidak izin dan lain sebagainya, sehingga dia menampakkan diri untuk mengusir orang tersebut gitu. Kisah ojol yang mengantarkan makanan ke rumah ini pun dikonfirmasi Furi kepada Miss Celin. Sosok noni Belanda tersebut menyampaikan bahwa order makanan itu dilakukan oleh warga yang usil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kan kita dengar ada yang sempat order ojek, makanan dan lain-lain. Jadi kalau menurut penghuni di sini mereka tidak order ojek, melainkan orang-orang yang sering diam di sini, terutama muda-mudi yang mereka berpacaran, terus juga suka nulis-nulis dan melakukan hal-hal yang negatif. Nah itu sebabnya seringkali penghuni rumah ini menampakkan diri, langsung mengusir, bukan karena mereka jahat, karena mereka tidak suka dengan ulah-ulah manusia, terutama anak-anak muda yang memakai tempat mereka sembarangan untuk hal-hal yang negatif. Baik pemirsa Misteri Dunia Trans 7, sekian penelusuran kali ini ke rumah bangunan tua yang dibangun tahun 1891. Terima kasih untuk keluarga Noni Belanda Ibu Selin yang sudah menerima kita dengan baik dan sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita.